Video ini disponsori oleh Forex IMF, salah satu broker lokal terbaik terlegalitas Bapepti yang berdiri tahun 2004 tanpa komplain dan memiliki beberapa fitur dan keunggulan menarik lainnya, seperti produk trading, layanan trading dan yang paling menarik dan paling rekomendasi buat pemula yaitu referensi trading mulai dari belajar trading, kursus online, webinar serta tersedia kamus dan e-book trading. Jadi tunggu apalagi, daftar sekarang juga. Untuk linknya kalian bisa akses di deskripsi video. Sekarang bisa lebih banyak peluang trading bersama Forex IMF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Trader Sayuski. Yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan update lagi ya untuk persiapan kita minggu depan di tanggal 10 ya, 10 April di hari Senin sampai dengan 14 April 2023 di hari Jumat. Dan kemarin data news farm payroll itu sudah rilis ya, yang dimana data news farm payroll berada di bawah dari data sebelumnya ya, artinya ada penurunan dari data news farm payroll yang menyebabkan terjadinya pelemahan pada indeks dolar ya, dan juga unemployment rate juga di bawah dari data sebelumnya, artinya memang ada pelemahan pada indeks dolar ya. Dan juga di hari Senin, nanti di tanggal 12 April ini ada news yang high impact juga, yaitu inflation rate dan juga core inflation rate. Ini patut juga untuk dinantikan datanya, karena dari data di sini kalau kita lihat masih akan terjadi volatil ya, karena di sini inflation rate ini diprediksikan akan mengalami penurunan 0,1% dan core inflation rate diprediksikan akan mengalami kenaikan 0,1%. Untuk inflation rate YoY-nya juga di sini diprediksikan akan mengalami penurunan ya. Jadi kemungkinan akan terjadi volatil yang cukup besar pada pergerakan hari Senin. Dan dari data news payroll yang sudah rilis, ini akan terjadi penurunan pada SHUSD ya. Namun ada kenaikan pada SHUSD ya. Namun ternyata data yang rilis pada NFP itu menunjukkan kekuatan untuk terjadi pelemahan pada indeks dolar, namun nyatanya yang terjadi pada market ini, indeks dolar mengalami kenaikan ya. Indeks dolar mengalami kenaikan dan mencapai area dari zona retest kedua yang sudah saya berikan di analisis sebelumnya ya. Dan saat ini ada penolakan, dan apabila di hari Senin dia belum mampu untuk break di atas dari sini, maka potensinya akan terjadi penurunan yang lebih lanjut ya. Jadi kalau secara pandangan saya, hari Senin ya, di hari Senin penentuan dari pergerakan ya, indeks dolar, kalau dia tidak mampu untuk break di bawah atas dari area 102,18 dan 102,27, maka ini potensi akan terjadi penurunan mencapai area di 101,6 dan juga 101,84 ya. Jadi targetnya di sini untuk pandangan analisa saya ya, kemungkinan besar akan ke sana, dan apabila ini terjadi maka akan terjadi kenaikan yang cukup signifikan pada pergerakan SHUSD ya. Apalagi untuk minggu depan ada beberapa news yang high impact buat indeks dolar. Jadi harap hati-hati buat teman-teman semua, gunakan money management kalian dengan baik ya. Jadi kalau hari Senin indeks dolar tidak mampu untuk break di atas dari sini, maka potensi akan terjadi penurunan ya. Untuk target saya ketika ini terjadi penurunan ada di area ini 101,6 dan 101 dan 100,84. Namun apabila dia break di atas dari sini, maka potensi akan menguji area ini ya. Dia akan menguji area resistnya di 102,86 dan 103 ya. Jadi potensi akan ke sini. Ini untuk pandangan saya pada pergerakan indeks dolar minggu depan ya. Jadi kita akan tunggu seperti apa perkembangannya nanti di hari Senin. Untuk SIUSD sendiri, karena kan kita lihat ada penguatan pada indeks dolar ya, walaupun data news yang rilis harusnya mengindikasikan akan terjadi penurunan pada indeks dolar, ternyata di
market real ini dia mengalami penguatan ya, dan jika itu terjadi artinya ada penguatan pada indeks dolar, berarti di SHSD akan mengalami penurunan ya. Dan di sini di update analisa kemarin ini saya sudah berikan sebuah area RBS ya, dan ternyata di area RBS ini ada penolakan dan melakukan kenaikan. Jadi kalau data indeks dolar ini menguat, maka potensi untuk hari Senin ada eh, pelemahan pada SHSD ya. Mungkin akan melakukan lompatan harga ke area ini di area golden levelnya ya. Kemudian untuk melakukan kembali kenaikan ya, kemungkinan besar dia akan terjadi lompatan harga ke area ini, ke golden level, dia melakukan kembali kenaikan ya. Kalau secara pandangan saya sendiri, dari beberapa news yang akan rilis minggu depan ini ada beberapa news high impact ya akan rilis, ada FOMC juga, ada GDP ini berpengaruh juga ya, GDP, dan ada ada PPI. Ini diprediksikan banyak yang terjadi penguatan dan pelemahan pada indeks dolar, artinya market untuk minggu depan ini banyak volatil ya. Diharap hati-hati buat teman-teman semua, gunakan money management kalian dengan baik ya. Jadi untuk pandangan saya pada SAUSD, kemungkinan besar dia akan ke golden level untuk kemudian melanjutkan kembali kenaikannya. Dan di time frame daily ya, kalau kita lihat di time frame daily ini pembentukan bullish pennant. Dan kalau kita merujuk pada pola bullish pennant ini, dia belum mencapai target dari pola pembentukannya ya. Kita lihat kian up. Nah, kalau kita ukur menggunakan eh ini saya hapus semua dulu ya untuk gambar penting-pentingnya. Nah, kalau kita merujuk pada pola bullish pennant ini, artinya target dari kenaikannya ya, kita akan ukur dari pola pembentukan awalnya di area ini ke sini ya, pembentukan awalnya, kemudian kita copy. Ini menurut pandangan saya, ini menurut pandangan saya pribadi, targetnya bisa saja ke area ini. Tapi ini tidak menutup kemungkinan ya akan ke sini. Untuk untuk bulan ini target tertinggi yang kemungkinan akan dicapai itu di area 2050 sampai 2075 ya. Ini untuk target tertinggi bulan ini jika memang kekuatan bullish pada SHSD ini sangat kuat ya. Jadi target tertingginya di area ini kemungkinan besar akan close di sini. Dan kalau kita lihat juga di time frame weekly masih didominasi buyer ya, adanya pembentukan bullish Marubozu, dan penurunannya ini hanya sekedar koreksi ya. Itu untuk pandangan saya. Jadi kalau kita ukur ya untuk struktur pola target dari bullish pennant ini, untuk tertingginya ada di 200 2185 dolar ya. Jadi ada potensi ke area ini di sekitar 9,92% ya target kenaikannya. Dan kalau kita ukur menggunakan Fibonacci extension untuk target pertamanya, akan ukur dari ya, kalau kita ukur dari eh, pola yang di sini ya, ambil dari sini ke sini, ini targetnya dari area breakout itu di area ini ya, di 2070,92. Jadi ini targetnya ya untuk minggu depan ya, target kenaikannya itu di 2070,92, tertinggi itu di area 2185 ya. Jadi penurunan yang akan terjadi pada SHSD ini koreksi ya,
atau retest dari pola pembentukan bullish pennant ya. Di sini rally terbentuk bullish pennant, kemudian di sini breakout dua candle. Ini artinya akan terjadi koreksi ke area di sini di golden level untuk kemudian melanjutkan kembali kenaikannya dengan target tertinggi untuk bulan ini ya. Untuk prediksi saya bulan ini sampai di area ini ya, area yang sudah saya tandain di harga 2050 sampai 2070 ya. Jadi ini target saya untuk bulan ini. Namun apabila dia break di bawah dari sini dan kemudian masuk kembali ke area resisten, area zona dari bullish pennant ini, maka akan terjadi konsolidasi besar ya. Akan terjadi konsolidasi besar di area ini. Itu pandangan saya untuk SSD persiapan kita untuk minggu depan ya. Jadi standby buat teman-teman yang ada di grup VIP. Kita akan fighting lagi untuk mencari cuan di market ya. Jadi mungkin itu saja pandangan saya pada indeks dolar dan SHUSD untuk hari ini. Semoga di minggu depan ada peluang dan momentum untuk kita melakukan entry ya. Jadi buat teman-teman semua yang ingin melakukan order buy, kalian tunggu di area golden level yang sudah saya berikan. Dan ini targetnya ya, targetnya kemungkinan besar akan ke 2070 untuk minggu depan, atau 2 minggu ya, kemungkinan 2 minggu akan tercapai di area ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.